Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas kudrat dan iradatnya pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak menyampaikan sebuah materi, yaitu pengenalan kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini yang kita pakai di SMP Negeri 2 Sukamantri. Nah, untuk lebih memahami materi yang Bapak sampaikan, silahkan simak gambar ini. Untuk lebih mengenal kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Sukamantri, kita harus mengetahui struktur kurikulum SMP Negeri 2 Sukamantri. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian dari kurikulum. Banyak sekali yang mendefinisikan tentang kurikulum ini. Dari sekian banyak itu saya mengambil satu pengertian. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya ada rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi itu mungkin merupakan aturannya, merupakan nama-namanya, merupakan bagian yang harus ada dan harus diambil oleh peserta didik selama siswa ada di SMP Negeri 2 Sukamantri dalam waktu kurun satu periode. Nah, kemudian struktur dari kurikulum kita harus mengetahui dulu pengertian strukturnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek atau sistem. Nah, struktur ini diperlukan supaya nanti apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita lakukan itu terencana, terstruktur, dan terjadwal dengan baik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum adalah merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Nah, pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Selanjutnya kita lihat struktur kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Sukamantri. Struktur kurikulum SMP Negeri 2 Sukamantri ini terbagi ke dalam dua kelompok, yang mana semua yang ada di sini nanti siswa harus mengikuti pelajaran yang ada dan wajib menamatkannya, dan juga wajib mendapatkan nilai dari semua yang ada dalam struktur yang ada di SMP Negeri 2 Sukamantri. Ada kelompok A, yang mana kelompok A ini lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B lebih mengedepankan kepada aspek afektif dan juga psikomotorik. Nomor 1,
ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya sama 3 jam. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alokasi waktu per minggunya sama seperti PAI 3 jam setiap kelas. Kemudian bahasa Indonesia alokasi waktu per minggu itu 6 jam. Matematika 5 jam. Ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu setiap kelas. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam per minggu setiap kelas. Bahasa Inggris 4 jam per minggu setiap kelas. Kemudian ada seni budaya yang masuk di kelompok B 3 jam per minggu setiap kelas. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu di setiap kelas. Kemudian ada mata pelajaran prakarya dan atau informatika, dan yang ada di SMP Negeri 2 Sukamantri itu mata pelajaran prakarya. Alokasi waktu 2 jam per minggu di setiap kelas. Dan kemudian ada muatan lokal, bahasa daerah. Di kita ada bahasa Sunda. Alokasi waktunya itu 2 jam per minggu di setiap kelas. Nah, jumlah dari semua jam dari tiap mata pelajaran ini per minggu itu 40 jam. Jadi kalian semua siswa khususnya kelas 7 harus mengetahui bahwa dalam 1 minggu itu kalian mempelajari materi mata pelajaran selama 40 jam. Untuk tingkat SMP 1 jam pelajaran itu dihitung selama 40 menit. Jadi kalian tinggal hitung selama 1 minggu 40 jam dikali 40 menit. Dan semua mata pelajaran ini harus diikuti oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Kemudian sistem belajar. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama, selama masa COVID-19 sekarang, sistem belajar dilakukan secara online atau daring dalam jaringan. Karena memang sudah hampir 2 tahun lebih kita melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online. Yang kedua, siswa diwajibkan menyiapkan alat komunikasi saat kegiatan pembelajaran. Jangan sampai kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring namun tidak ada alat komunikasi yang kita gunakan dengan guru. Yang ketiga, setiap siswa wajib memiliki akun email dan juga nomor HP. Nah, di zaman yang sudah maju ini sangat penting kalian memiliki akun email. Karena pembelajaran kali ini apalagi secara daring pasti akan ikut menggunakan email dari tiap peserta didik. Kemudian pembelajaran bisa melalui Google Classroom, WhatsApp Group, Zoom, atau aplikasi lainnya tergantung dari guru mata pelajaran. Karena setiap guru mata pelajaran itu memiliki cara mengajar masing-masing. Ada yang ingin bertatap muka dengan siswa, itu mungkin akan melaksanakan pembelajaran menggunakan Zoom. Kemudian ada yang cukup dengan menggunakan WhatsApp Group, dan juga ada yang menggunakan Google Classroom. Itu tergantung kepada guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian bila menginginkan tatap muka dengan guru mata pelajaran atau ada keperluan lainnya, silahkan berkoordinasi dengan guru tersebut dan membuat perjanjian. Jangan sampai kalian ingin bertemu dengan guru tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Karena pada saat
pandemi ini tidak semua guru setiap hari datang ke sekolah, ada jadwal piketnya. Dikhawatirkan nanti kalian ingin bertemu dengan seseorang guru, namun guru itu tidak ada jadwal piket dan malah tidak bertemu. Jadi harus ada koordinasi dulu untuk bisa bertemu atau bertatap muka. Kemudian siswa yang akan bertemu dengan guru di sekolah, jangan lupa memakai protokol kesehatan dan memakai pakaian yang rapi. Sudah jelas protokol kesehatan itu harus diutamakan jika kalian mau datang ke sekolah, dari mulai memakai masker, kemudian mencuci tangan dan jaga jarak, dan memakai pakaian yang rapi. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kalian datang ke sekolah cuma memakai sandal. Kalian tetap harus memakai sepatu. Kemudian jangan sampai memakai celana yang pendek, tetap harus memakai celana yang panjang. Dan upayakan supaya tidak memakai celana yang berbahan jeans atau lepis. Lebih baik memakai katun supaya lebih rapi dan sopan. Apalagi upayakan untuk tidak memakai kaos biasa. Datang ke sekolah memakai pakaian rapi, memakai celana yang katun, kemudian memakai sepatu. Nah, itu lebih rapi dan enak dipandangnya. Nah, itu sistem belajar yang akan kita laksanakan pada pertemuan minggu yang akan datang. Dan mohon disiapkan dari sekarang segala sesuatu yang akan kalian butuhkan untuk proses pembelajaran. Nah, itulah materi yang Bapak dapat sampaikan. Bapak ingatkan kembali, segala sesuatu yang kalian butuhkan silahkan bisa disiapkan dari sekarang untuk proses pembelajaran. Untuk kelas 7 Senin depan itu sudah mulai proses pembelajaran. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dimengerti, silakan untuk menghubungi wali kelasnya masing-masing atau bertanya kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Sukamantri. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.